Jadi kita sudah masuki akhir paruh pertama musim 2022 dan banyak yang dapat kita bahas setelah 13 balapan. Dan satu tim yang akan sering atau malah udah banyak yang bahas ya, ialah Scuderia Ferrari. Ya, siapa sih yang nggak tahu Ferrari? Secara brand aja udah besar, apalagi di F1 dengan sejarahnya, yang dimana Ferrari juga merupakan tim tertua di F1 karena mereka udah ada dari awal-awal F1 dibentuk, yaitu di tahun 1950. Nah, dari tahun segitu sampai sekarang, Ferrari tentunya telah menjadi tim tersukses di F1 dengan total 241 kali kemenangan, 15 kali Drivers' Championship, dan 16 kali Constructors' Championship. Drivers' Championship terakhir ada di 2007 bersama Kimi Raikkonen, dan Constructors' Championship ada di tahun 2008. Dengan era 2000-an bersama Michael Schumacher lah, di mana mereka menikmati kesuksesan terbesar mereka di F1. Nah sekarang, mari kita balik lagi ke 2022, karena itulah topik kita di video ini. 2022 adalah tahun di mana F1 akan terjadi regulasi baru. Tentunya ini adalah momen yang dimana semua tim tuh akan memanfaatkan regulasi baru itu untuk naik ke papan atas dan menjadi title challenger. Atau malah bisa jadi sebaliknya, di mana mereka akan jadi papan bawah juga tuh bisa. Ferrari mengalami musim yang solid di 2021, di mana mereka finish di posisi ketiga di Constructor, setelah musim yang bapuk di 2020. Nah, tentunya dengan regulasi baru mereka berharap bahwa 2022 akan menjadi tahun di mana mereka akan kembali di atas. Dan itulah yang terjadi. Ferrari mengalami pre-season testing yang baik dan lancar, beberapa kali set lap tercepat, dan tentunya reliable. Walaupun hal yang sama tidak bisa dibilang untuk tim yang menggunakan mesinnya seperti Haas dan Alfa Romeo, tetapi yang penting merekanya aman-aman aja ya kan? Memasuki balapan pertama di Bahrain. Dari sini sudah kelihatan bahwa mereka sangat cepat dan akan menjadi title challenger musim ini. Saingan terberat mereka ialah Red Bull dengan Mercedes yang nggak akan terlalu meribetkan mereka sih sebenarnya, karena pace mereka tuh agak sedikit jauh di bawah. Mereka mengawali musim dengan baik dan meraih hasil 1-2 dengan Charles meraih kemenangan setelah dua Red Bull DNF dengan masalah mobil. Di Saudi mereka lagi dan lagi cepat, tetapi Red Bull sedikit lebih unggul di sini dan mereka harus mengakui kehebatan Max Verstappen yang memenangkan balapan itu. Tapi mereka meraih double podium lagi, yang dimana tetap hasilnya solid lah tentunya. Di Australia mereka lagi dan lagi terlihat lebih cepat dan Charles Leclerc meraih kemenangan keduanya dan Max lagi dan lagi harus DNF. 3 balapan telah berlalu dan Charles telah mengkoleksi 71 poin. 34 poin di depan George Russell di posisi kedua saat itu, dan 46 poin di depan Max Verstappen. Ya, dari sini kelihatan bahwa Ferrari mulai memberikan sedikit harapan untuk para tifosi bahwa mungkin ini adalah tahun mereka. Ya, dan Max juga sudah nggak memikirkan title fight saat itu karena terlalu banyak DNF coy. Oke, lanjut. Di Imola, home race pertama mereka di 2022. Balapan tidak semulus yang diharapkan ketika Charles sudah kesulitan menyalip Checo untuk posisi kedua, dan dia terlalu maksa dan akhirnya Sbinala. Akhirnya ia harus puas finish di posisi ke-6. Bukan balapan yang bagus, dan Nico Rosberg juga sudah memberikan peringatan bahwa hal seperti ini jangan sampai dilakukan, apalagi kalau dia adalah title challenger musim ini. Ya, waktu itu Nico dihujat habis-habisan oleh para netizen ya, tapi bisa-bisanya mereka ngehujat seseorang yang pernah berada di posisi yang sama. Apalagi yang diomongin itu bener, ya kan? Parah si netizen. Oke, lanjut. Di Miami, Charles dapat pole, tapi Max menyalipnya di race dan akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Di Spanyol, dia dapat pole dan sempat mendominasi balapan sampai mesinnya ngambek. Ya, padahal saat itu kemungkinan dia bakal menang mudah, tapi 25 poin hilang begitu aja. Dan yang lebih parah lagi, Max meraih kemenangan dan sekarang ia telah mengambil alih kepemimpinan di standing dengan jarak 6 poin. Dan gak tuh, 3 balapan aja yang diperlukan oleh Max dan Red Bull juga di konstruktor ya, untuk membalikan keadaan terhadap Ferrari. Di sini mungkin udah pada mikir nih, wah penyakitnya Ferrari kayaknya udah kembali nih coy. Aduh, oke kita ke Monaco, home race-nya Charles, dan bisa dibilang balapan yang paling ditakutkan oleh fans Charles ya, karena home race bagaikan crash race untuk dia di sini. Karena setiap kali dia balapan di sini, ada aja kejadian yang tidak diinginkan terjadi, dan di 2022, dia meraih pole position, tanpa nabrak tembok kali ini ya. Dan kalau di Monaco, 90% pembalap yang dapat pole itu akan menang biasanya. Di race dengan kondisi hujan, dia berada di posisi yang enak sebenarnya. Tetapi Ferrari, being Ferrari, dengan strategi luar biasanya, membuatnya turun ke posisi keempat, dan lagi kehilangan poin dari Red Bull.
Tapi setidaknya Max finish di posisi ketiga, jadi untuk Charles ya hanya rugi 3 poin lah. Tapi tetap aja, Charles harus finish di depan Max. Dan menang juga, untuk mengambil kembali kepimpinan di klasemen. Ferrari juga perlu Carlos untuk perform demi konstruktor, karena Red Bull semakin jauh nih. Di Azerbaijan, Charles mengambil pole lagi, dan pace-nya juga kenceng sebenarnya. Strateginya juga sedikit menarik sebenarnya, tapi kelihatan aman-aman aja sih. Sampai mesinnya ngambek lagi, dan dia harus DNF. Yang bikin lebih parah lagi, Carlos juga DNF di balapan itu, ya sebelum Charles jadi DNF ya. Yang bikin lebih parah lagi, Red Bull meraih 1-2 dengan Max memenangkan balapan. Charles sekarang turun ke posisi ketiga di belakang Checo dan 34 poin di belakang Max. Harus segera berbenah nih Ferrari sebelum semuanya terlambat gitu. Kanada sudah menjadi weekend yang asyem untuk Ferrari ketika Charles harus start dari belakang karena grid penalty akibat ganti mesin. Dia mampu finish posisi kelima walaupun begitu, dan nyeseknya Carlos nyaris menyalip Max Verstappen untuk kemenangan. Dan ya, Max lagi dan lagi menang dan memperlebar jaraknya dengan Charles di standings. Di Silverstone, Inggris, disinilah puncak kesabaran tifosi itu mulai mudar nih. Ketika Carlos saat itu mendapatkan pole pertamanya, dan saat Max mengalami puncture dan harus pit, Ferrari itu lagi mimpin 1-2, tapi Carlos berada di depan. Ferrari bingung, ingin ngeprioritasin siapa di sini. Charles kah yang sedang title fight dengan Max dan desperate untuk memperkecil jaraknya dengan Max di klasemen, apalagi Max sedang mengalami masalah yang dimana cukup langka, atau Carlos yang mengincar kemenangan pertama dan membuatnya meraih momentum dan membantu Ferrari di konstruktor. Ya harusnya udah jelas Charles ya, dan pada akhirnya Charles lah yang diprioritaskan, walaupun sedikit telat saat itu. Apalagi Lewis lagi ganas-ganasnya mengejar mereka. Fastest lap, dihajar semua sama dia. Tetapi drama lain terjadi saat safety car keluar karena Ocon harus DNF. Ferrari ngepit Carlos untuk ban baru, sedangkan Charles stay out. Di sini Ferrari menyuruh Carlos untuk melindungi Charles dari pembalap belakangnya karena ya dia punya ban baru gitu. Hah? Are you serious, mate? Carlos pun ya menolak gitu, karena kalau dia melakukan itu, ada resiko nantinya. Mereka malah nggak menang nanti gitu. Ya, maka dari itu ia menyalip Charles untuk kepimpinan balapan dan berharap bahwa Charles bisa menahan Lewis dan Checo. Ya dimana dia defend habis-habisan dan akhirnya gagal juga sih, tapi itu memberikan kita balapan yang cukup seru sih dengan battle itu ya. Akhirnya Carlos memenangkan balapan pertamanya dan Charles harus puas di posisi keempat. Sementara Max finish di posisi ketujuh. Dapat mengambil poin lagi dari Max, tapi sebenarnya bisa lebih banyak lagi sih, dan inilah yang buat tifosi itu marah banget sama Ferrari. Tetapi balapan berikutnya merupakan balapan yang lebih baik untuk Charles ya, dimana ia akhirnya meraih kemenangan lagi setelah Australia. Ya, udah selama itu coy. Namun balapan bisa lebih baik lagi jika Carlos dapat menyalip Max untuk posisi kedua. Namun dia gagal karena mesinnya memutuskan untuk bakar-bakaran tahun baru gitu. Tetapi yang penting Charles menang, walaupun sempat ada drama juga dengan pedal gasnya, dan dia mulai memperkecil jaraknya dengan Max. Tinggal konsisten aja karena meraih kemenangan di France dan Hungaria, dan Charles dan Ferrari juga akan kembali ke title fight, ya kan? Well, tidak semudah itu Ferrari, karena di Prancis, dia crash saat dia sedang leading, dan kali ini murni kesalahan Charles. Biasanya kan kesalahan strategi atau mesin kan? Alasan Charles nggak dapat menang lah, kehilangan poin lah, tapi kali ini murni kesalahan dia sendiri, dan bahkan dia sendiri udah mengakuinya. Max menang di Prancis dan lagi memperlebar jaraknya dengan Charles di klasemen. Di Hungaria, Ferrari start 2 dan 3, dan Red Bull start 10 dan 11. Inilah kan saatnya Ferrari comeback. Yoi nggak? Well, tidak semudah itu Ferrari, karena lagi Ferrari membuat kesalahan dengan strategi, dan Red Bull khususnya Max ya, itu kayaknya udah diberikan Red Bull 1 dus tuh, terus diminum semua tuh, dan meraih kemenangan gitu, walaupun start dari posisi ke-10. Kalau Charles, strategi dia kacau, dimana dia pakai ban hard di pit keduanya, dan gue udah sering bilang ya di review Hungarian Grand Prix kemarin, kalau ban hard itu menjijikan banget coy, karena cuaca track yang dingin, tapi malah dipakai kan, koplak gitu loh. Ya sebenarnya ya mereka ada salah dari awal sih saat mereka pakai ban medium dan nggak go long saat George Russell pit untuk pertama kali. Dan ini mengakibatkan Charles 80 poin di belakang Max dan Ferrari 97 poin di belakang Red Bull. Malah jarak Mercedes dengan Ferrari aja lebih deket, dan bahkan Mercedes tuh nggak ada di level yang sama dengan mereka berdua gitu. Ya setidaknya tuh saat inilah. Jadi sekarang kita bertanya, apakah semuanya sudah berakhir untuk Charles Leclerc dan Ferrari?
apakah tren next year is our year akan berjalan lagi untuk 2023? Well, gue dapat bilang 90% gelar sekarang tuh ya udah diambil oleh Max dan Red Bull. Tetapi, sport itu kadang-kadang nggak bisa diprediksi dan bisa aja Ferrari melakukan hal yang sama kayak di 2019, di mana mereka meraih hat-trick kemenangan. Walaupun habis itu kendor dan hilang momentum ya. Tapi musim ini ya bisa aja bisa lebih baik dari itulah, dan Ferrari malah makin menggila dan tobat lah pokoknya. Gak ada yang tahu coy. Yang pasti sekarang yang harus mereka lakukan ialah memenangkan semua balapan di 9 balapan tersisa itu, dan jangan sampai Max meraih kemenangan satu pun dah. Dan yang paling penting, jangan sampai mereka DNF atau finish di bawah Red Bull. Disinilah yang menarik, karena Mercedes bisa aja ikut campur di paruh musim kedua, dan bisa aja ya mereka ngebantu Ferrari atau malah ngegusur Ferrari, dan akhirnya Ferrari malah finish di posisi ketiga musim ini. Tapi gue masih nggak mau meremehkan Ferrari lah untuk paruh musim kedua. Dan untuk fans Red Bull di sana, sebaiknya kalian juga jangan meremehkan mereka. Ferrari itu sekarang harus menerapkan mental all or nothing ya, dimana mereka harus tampil abis-abisan untuk setidaknya berada di title fight sampai akhir ya Abu Dhabi lah, setidaknya harus bisa masih ada di title fight lah gitu. Walaupun gelar sudah pasti akan menuju ke Max dan Red Bull sih. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.